kubu lawan Anies Baswedan masih terus melakukan berbagai cara penjegalan. Meskipun misalnya Jokowi sebagai salah satu seorang yang paling benci Anies sempat disorot tajam oleh para pakar hukum tata negara karena intervensinya dalam menentukan calon presiden, mereka tidak berhenti. Itu disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala praktek politik yang tidak positif atau negatif dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjagalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini untuk tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Selalu dengan semangat pantang menyerah di dalam diri Jokowi, kata Ketua Tim Anies Sudirman Said bukannya berkurang melainkan semakin seru. Sudirman mengatakan hingga saat ini ada menteri yang terus-menerus melobi partai politik koalisi Anies sambil mempropagandakan bahwa Anies tidak akan bisa menjadi presiden. Mereka betul-betul ketakutan kalau Anies masuk ke istana dan semua pertanda yang ada menunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak terbendung lagi. Di mana-mana rakyat pendukung Anies menyambut pemimpin perubahan ini dengan gegap gempita. Ini yang membuat para penguasa tidak bisa tidur. Ketika Anies mengadakan kegiatan, massa datang dalam jumlah puluhan ribu. Hal itu bukan hanya satu daerah, tapi saat Anies berkunjung ke berbagai daerah, mereka datang menjumpai Anies dengan biaya sendiri, transportasi sendiri, makan sendiri. Bahkan banyak pendukung yang berkemampuan membiayai orang lain. Pendukung Anies Baswedan datang tanpa ada pengerahan. Merekalah yang menawarkan diri ikut meramaikan sambutan untuk Anies. Tidak ada iming-iming kepada mereka, tidak ada bagi-bagi sembako. Para penguasa yang dilanda kepanikan ini menggunakan segala cara menggoda parpol agar meninggalkan Anies dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Ada pula ancaman campur intimidasi. Tetapi mereka tidak goyah. Namun, rakyat pendukung Anies perlu terus mengikuti perkembangan penjegalan itu. Perlu waspada, para relawan harus selalu mendapatkan update tentang langkah-langkah penjegalan. Mengapa para pendukung relawan dan simpatisan perlu tahu perkembangan tentang penjegalan? Supaya semuanya selalu siap siaga kalau para koruptor jahat itu menggunakan cara-cara yang kotor. Sebab kalau mereka main kotor, tentu perlu dibersihkan. Terus saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3? Jangan 3 calon. Karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi tidak jadinya itu. Jadi saya kira barangkali tidak akan membiarkan. Maksud Bapak siapa yang tidak akan membiarkan itu terjadi? Yang grup yang mau menang sekarang ini. Berlanjutan. Koalisi keberlanjutan. Ya. Jadi lebih baik 2 nama, bukan 3 nama. Ya betul. Karena 3 nama itu selalu membuka kesempatan 2-1. Dan siapa yang menjadi nomor 2 itu kan berbeda. Anies bahkan merasa mengaku gerak dengan upaya untuk menjegalnya maju di Pilpres 2024. Anies sempat menyindir hasil survei elektabilitas calon presiden 2024 yang selalu menempatkan dirinya di urutan ketiga. Menurut Anies, bila ada yang ingin menjegalnya, artinya hasil survei yang diketahui publik bisa berbeda dengan aslinya. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya. Tidak boleh cawe-cawe. Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Ketua Mahkamah Agung, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, ya kan? Jadi hati-hati oleh BIN. Mau begitu semua. Kami tetap punya pandangan
presiden itu harus netral. Ya bolehlah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai, tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu. Apa yang tersirat dari pengakuan Jokowi ini? Ia melakukan segala cara mencekal Anies Baswedan agar tidak ikut pilpres atau menang pilpres. Jokowi menganggap pihak-pihak lain yang ikut pilpres akan merusak negara jika mereka terpilih menjadi presiden. Pengakuan itu menunjukkan bahwa Jokowi sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan keluarganya kalau Anies yang duduk sebagai presiden. Ini adalah perihal yang sangat mengerikan. Di bawah alam sadarnya, Jokowi menilai capres yang tidak ia dukung boleh dicekal dengan alasan demi kepentingan negara, dan itu maksudnya untuk Anies Baswedan. Ini sangat tidak baik, seorang presiden bisa seenaknya menilai capres yang tidak disukainya dengan sebutan bukan untuk kepentingan negara. Secara sederhana, pernyataan Jokowi tersebut menganggap hanya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang memenuhi kriteria untuk kepentingan negara. Kesimpulan atau mindset Jokowi ini dipastikan akan semakin memperdalam keterbelahan bangsa ini, sebab ada puluhan juta orang yang mendukung Anies Baswedan. Pernyataan partisan kepala negara seperti ini jelas menggolongkan Anies dan para pendukungnya bukan komponen bangsa yang baik. Sebelumnya, bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyebut Koalisi Perubahan tetap solid dan fokus terhadap permasalahan dasar di Indonesia. Salah satunya membereskan soal kemiskinan. Awalnya, Anies Baswedan mengomentari pernyataan Presiden Jokowi soal penyelenggaraan pemilu 2024. Ia menyebut banyak kekhawatiran yang timbul oleh pernyataan tidak netral itu. Anies juga mengatakan, pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi berpotensi menimbulkan kriminalitas dan penjagalan. Anies juga menyebut pernyataan itu dapat membuat penyelenggaraan pemilu 2024 tidak netral. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai mendapatkan perlakuan tidak fair. Calon-calon presiden mendapatkan perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Kemudian Anies menegaskan bahwa Koalisi Perubahan tetap solid dan fokus terhadap permasalahan dasar di Indonesia. Selain soal kemiskinan, Koalisi Perubahan juga fokus terhadap menghadirkan keadilan hingga menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Anies berharap agar kekhawatiran terhadap pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe itu tidak benar-benar terjadi, sehingga kontestasi pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.